Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib malam Ahad kita membuka kitab hadis atau kitab fikih Al-Muwatta Imam Malik radhiyallahu anhu. Namun tetap kita mengajarkan muqaranatul madzahib, perbandingan empat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, memakai kawaid dan manhaj mazhab imamuna al-imam kita al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal abaina wal ummahatina wal jaddina wal jaddatina wal asatidina wal muallimina wal masyayikhina wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab Al-Muwatta lil Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa bi riwayatin Yahya bin Katsir al-Laitsi al-Andalusi wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami ya Allah setinggi-tingginya derajat agar kami bisa menjalankan, menegakkan kalimatullahi al-ulya. Ya Allah, ya Tuhan, berikan pula keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang telah ikhlas berkhidmat, membantu perjuangan dakwah kami. Ya Allah, tinggikan derajat mereka fid dunya wal akhirah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-609 ya. Tapi sudah sampai pertengahan. Bukan dari awal 609. Kalau di kitab yang dipegang oleh jamaah halaman 436 ya. Kalau nggak silap. 436 ya. Yang lalu sudah kita jabarkan tentang hadis 609 ini, bahwasanya
zakat pertanian seperti kurma dan anggur itu dianjurkan yang sedang saja. Wa innama tu'khadus sadaqatu min awsatil mal. Ini pendapat Imam Malik. Begitu juga jumhur ulama. Walaupun ada ulama mazhab nanti tidak membedakan apakah ternak zakat daripada perkebunan seperti kurma dan anggur itu mesti yang sedang-sedang saja, tidak terlalu bagus juga tidak terlalu jelek, ya. Itu yang lalu kita telah jabarkan. Yang sekarang qala Malik, Imam Malik berpendapat al-amru al-mujtama'u alaih indana annahu la yukhrasu minat thamar illa an-nakhil wal a'nab. Ini juga sudah kita jabarkan yang lalu, bahwasanya kata Imam Malik, perkara yang sudah kita sepakati bahwasanya tidak ada ukuran yang pasti, ya, zakat daripada buah-buahan kecuali kurma dan anggur. Jadi enggak takarannya tidak dipastikan, ya. Artinya tergantung hasilnya. Kalau pengairannya baik maka dia 10%, 10. Kalau dia kurang baik 1/5. Artinya maksudnya gitu. Beda kalau zakat mal kan nggak ada istilah baik nggak baik. Kalau bersih dia 2,5%, ya kan? Jadi tidak sama. Ini pentingnya umat Islam diingatkan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya zakat itu bukan hanya harta benda, tapi juga bisa pertanian. Yang lalu sudah kita jabarkan panjang lebar tentang zakat ternak, ternak unta, ternak kambing, sapi, kerbau, itu udah panjang lebar, ya. Karena memang betapa pentingnya untuk kita supaya sadar bahwasannya kemewahan, kekayaan yang kita miliki itu bukan hak kita sepenuhnya, tapi ada hak Allah di sana dan ada hak manusia selain daripada kita. Jangan merasa kalau kita punya harta kita itu seolah-olah 100% kita punya. Hak Allah maksudnya apa? Kita menunaikan sesuai dengan kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu rukun Islam, wajib mengeluarkan zakat bagi yang sudah memiliki harta cukup nisabnya. Atau cukup wasaknya, ausak. Jadi wasak itu ukuran daripada pertanian. Apa kewajiban kita? Harta kita itu ternyata ada di situ hak orang lain. Artinya kalau sudah sampai nisabnya, bukan hanya kewajiban yang wajib kita tunaikan sebab perintah Allah, tapi juga di situ ada hak orang beriman atau manusia lain daripada kita untuk harus kita keluarkan zakat kita untuk mereka. Itulah dia yang 8 asnaf itu kan. Cuman di antara 8 asnaf siapa yang paling tinggi punya hak? Orang fakir dan miskin. Nanti kalau zakat itu sudah terkumpul banyak, bukan hanya 8 asnaf saja, tapi interpretasi daripada 8 asnaf itu seperti Ibnu Sabil fi sabilillah
Itu maknanya luas. Bisa jadi orang yang musafir, bisa jadi orang yang menuntut ilmu fisabilillah, bisa jadi orang yang mengajarkan ilmu. Makanya di Al-Azharus Syarif Kairo Mesir itu kenapa bisa digratiskan pendidikan sekolah seluruh dunia? Karena mereka menerima zakat, wakaf, infak. Tapi yang paling besar pendapatan mereka dari mana? Dari zakat. Karena zakat itu wajib. Sehingga orang-orang Arab mereka lebih mengutamakan zakatnya dulu. Kalau sedekah itu kapan saja boleh dan ukurannya tak terbatas. Dan kalau sedekah tidak berani lembaga-lembaga zakat manapun di dunia ini, termasuk apalagi orang Arab, memintanya. Karena sedekah tidak boleh dipaksa. Kalau zakat boleh diminta, bahkan dipaksa. Siapa yang maksanya? Ya negara atau lembaga. Tapi maksanya kalau lembaga tidak boleh ilzam, tidak boleh ada sanksinya. Karena yang berhak memberikan sanksi adalah pemerintah hukumah. Sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika memimpin menjadi khalifah di masanya, ketika beliau jadi presiden, orang yang nggak mengeluarkan zakat langsung ada sanksi, udah tinggalkan dia, dan dia tidak berhak untuk bersama kita, dan pemerintah tidak menjamin keamanannya. Ya kan, udah pernah kita jabarkan kemarin, ketakutan orang yang kaya tidak berani mengeluarkan zakat, langsung mereka ya udahlah, akan saya keluarkan sekarang juga zakat saya. Akhirnya menterinya mendapat laporan masyarakat yang diancam seperti itu, ketakutan, langsung mengeluarkan zakat. Dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Khalifah? Ya sudah, ambil zakatnya. Nah, itu sebuah contoh ya yang pernah terjadi di dalam peradaban Islam. Tapi justru sekarang kalau kita di Indonesia, kalau kita menegur, hanya mengingatkan, apakah sudah dikeluarkan zakat pejabat kita yang uangnya ratusan miliar, bahkan ada yang triliunan. Langsung kita dimaki-maki. Apa katanya? Lu ngapain ngurus harta orang? Lu urus sendiri dirimu, urus hartamu sendiri, jangan kau urus harta orang lain. Bayangkan ya, kita mengingatkan pejabat-pejabat negara yang uangnya ratusan miliar, yang uangnya miliaran, bahkan ada triliunan, ketika diingatkan, lu jangan mengurus harta orang lain. Kenapa ngomong seperti ini? Karena nggak pernah taklim, ya, nggak pernah taklim kitab. Dengarnya ceramah saja. Mungkin dia nggak pernah dengar penceramah-penceramah yang mengatakan bahwasanya zakat itu boleh dipaksa, boleh diminta, bahkan boleh pemerintah memberi sanksi. Belum pernah seumur hidupnya. Umurnya udah berapa tahun? 70 tahun. Umurnya udah berapa tahun? Nggak berumur lagi, udah mati. Dari lahir sampai mati belum pernah dengar itu. Iya. Anak cucunya yang dengar. Itu pun kalau dia taklim. Kalau nggak taklim ya nggak juga dia bisa paham. Aja dia. Fa inna dzalika yukhrasu hina yabdu salahu wa yahillu bai'uhu wa dzalika anna thamaratan nakhil wal a'nabi yu'akkalu rutaban wa 'inaban fa yukhrasu 'ala ahlihi litawsi'ati 'ala an-nas wa li'alla yakuna 'ala ahadin fi dzalika dhiq fa yukhrasu dzalika 'alaihim
thumma yukhalla bainahum wa bainahu ya'kulunahu kaifa sya'u thumma yu'adduna minhu zakata ala ma kharida alaihim. Maka yang demikian itu apa? Diperkirakan hina yabdu salahuhu, ketika sudah diketahui bahwasannya zakat daripada hasil panennya itu memang betul-betul sudah tahu dia berapa hasilnya, hitungannya, wasaknya, wa yahillu bai', maka sudah pantas untuk diperjualbelikan. Jangan pula mentah. Artinya dia belum dipetik, belum tahu dia, maka itu belum bisa ditentukan zakatnya. Wa dzalika anna tamaratan nakhil. Maka yang demikian itu adalah bahwasanya zakat buah-buahan seperti anggur, seperti kurma dan anggur, yang dia itu bisa dimakan mentah ataupun sudah masak, maka diperkirakanlah menurut yang punya, ya, seberapa sepenuhnya diserahkan kepada yang punya, seluas-luasnya dia untuk mengeluarkan zakatnya, artinya menghitungnya, ya, menentukannya kepada orang lain, agar supaya tidak ada satupun merasakan mereka dibebani berat. Jadi yang punya perkebunan itulah yang menentukannya. Kita nggak bisa, karena kan bisa jadi pohon itu dia berbuah lebat kali, ya. Tahu-tahu Pak, belum sempat panen gugur kurmanya, gugur anggurnya, bisa jadi gugur kena penyakit atau gugur kena angin topan, angin puting beliung, runtuh semua buah-buahnya. Nah, jadi diserahkanlah kepada yang punya kebun, dihitunglah hasilnya yang bersih, yang murni, yang bisa dia jual, artinya yang bagus, gitu ya. Kemudian diperkirakan yang demikian itu menurut ukuran mereka, artinya mereka yang harus menilainya. Kemudian mereka juga menentukan mana yang bisa dimakan, mana dia yang bisa dimakan ataupun tidak, terserah mereka. Setelah mereka memisahkan mana yang untuk dikonsumsi mereka, mana yang untuk dizakati, itu kewenangan daripada yang punya, ya, yang punya perkebunannya. Kemudian yu'adduna minhu zakata ala ma khadisa alaihim, baru mereka tunaikan zakatnya yang telah mereka ukur, ya. Mereka punya kebun 1 hektar, kebun anggur atau kurma, ternyata setelah mereka panen dapat sekian, maka hasil bersih menurut mereka itulah yang dizakati. Qala Malik fa amma ma la yu'akalu rataban wa inna ma yu'akalu ba'da hasadih minal hubub kullaha fa innahu la yakhrus wa inna ma ala ahliha fiha idza hasaduha wa daqquha wa tayyabuha wa khalsat habban fa inna ma ala ahliha fiha al-amanah wa adduna zakataha idza balagha dhalika ma tajibu fihi az-zakatu wa hadzal amru alladzi la ikhtilafa fihi 'indana. Kata Imam Malik, adapun umpamanya kebun kurmanya tadi belum bisa dimakan, maka belum bisa dikeluarkan zakatnya, hanya yang bisa dimakan setelah dia panen, ya, daripada bijian biji kurma yang sudah dipanen tadi.
Tapi kalau dia masih berbentuk belum sempurna, maka belum bisa diperkirakan, mesti tunggu sempurnanya. Maka yang empunya harus mengukurnya, memperhitungkannya berapa jumlah yang dia dapat. Idza hasaduha, ketika dia panen, apakah hasil panennya itu tangkainya baik atau ternyata masih putih, artinya belum bisa dimanfaatkan. Maka dia harus bersih, berbentuk bijian yang sempurna yang bisa dikonsumsi, artinya yang bisa dimanfaatkan. Ya, fa inna ma'al ahliha fiha al-amanat. Maka di situ yang punya itulah yang harus amanah. Jangan nipu, ya. Karena ada orang nipu. Dia dapat 1 ton kurma hasil panennya. Katanya apa? Nggak sampai 1 ton. Cuman 1/4 kuintal. Berapa? 1/4 ton. Cuma 250 kilogram katanya. Nah, ini dia. Karena gitu sifat manusia kan. Makanya kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ada sebagian hambaku, kata Allah, dia itu menyembah aku atau mau melaksanakan perintahku itu kalau ada untungnya. Kalau ada untungnya, alal harf, condong ke kanan, condong ke kiri. Kalau ada untungnya, ikut dia ke kanan. Kalau nggak ada untungnya, ke kiri dia. Kalau walaupun tidak baik, ya udahlah, ditinggalkannya agama itu. Yang penting dia tidak mau menjalankannya. Kenapa? Karena berat. Kalau suruh mengeluarkan zakat, nggak mau dia. Tapi kalau menerima zakat, nggak perlu dibilang. Kaya pun dia diam-diam. Bagian aku mana katanya. Bapak kan kaya. Kaya kan di rumah katanya. Di sini saya miskin katanya. Iya. Manusia, kata Allah, kalau ketika ditimpa musibah, ketika dia diberikan nikmat, katanya dia ingat sama Allah. Tapi ketika Allah timpa musibah, tak adil Tuhan nih katanya. Capek aku taklim di masjid Uswatun Hasanah, lama kali pun kayanya katanya. Tetanggaku nggak pernah taklim, makin kaya dia. Diprotesnya Tuhan, ya Tuhan, tetanggaku sampai mati dari lahir nggak pernah ikut taklim, makin kaya, istrinya banyak, anaknya tampan-tampan dan cantik-cantik, istrinya pun cantik. Aku ya Allah sudah jelek, miskin pula, rajin taklim, selalu berdoa. Sepertinya doaku tak terkabulkan ya Tuhan. Ini nggak boleh. Ya. Karena Allah menjamin. Allah menjamin. Walaqad arsalna ila umamin min qablika faqnam bil ba'sai wad dharra la'allahum yatadarra'un. Falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana syaitanu ma kanu ya'mal. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Wahai kekasihku Muhammad, kata Allah dalam Quran, jangan kau kira cobaan, penderitaan itu hanya
didapat oleh engkau dan umatmu, tapi umat-umat sebelum engkau, cobaan, penderitaan, sakit dalam hidup itu sudah ada dari umat-umat sebelum engkau, dari zaman Nabi Adam. Jadi jangan sampai gara-gara engkau menderita dengan cobaanku, umatmu enggak sabar sampai mereka keras hatinya. Barang siapa yang Allah coba dengan kemiskinan dan kesusahan, kemudian dia keras hatinya, maka setan itu akan menggodanya. Setan itu akan menggiring dirinya. Perbuatan maksiat itu akan indah menurutnya. Akhirnya Pak, orang miskin yang berputus asa mengeluh dengan Tuhannya, dibisikkan sama setan, udah engkau ke dukun saja, kau minta dengan dukun jampi-jampi, meskipun harus bayar tumbal, yang penting kau kaya. Kata Allah, barang siapa yang hatinya semakin keras dinasehati nggak mau, ketika disuruh sabar ketika mendapat penderitaan dan cobaan, semakin keras hatinya, maka setan akan mengubah di dalam hati dan pandangannya perbuatan maksiat, perbuatan keji dan mungkar indah menurut dirinya. Ketika itu kata Allah, dari ayat yang kita baca tadi, yang dulunya dia rajin taklim, rajin sholat, dia tinggalkan sholat dan taklimnya, ternyata semakin kaya. Hati-hati kata Allah, ketika orang semakin jauh dari Tuhannya dan dia semakin kaya, kata Allah, nanti dia tiba-tiba Allah timpakan azab tanpa dia sadari. Dan ketika itu tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia merasakan kegembiraan yang sangat, sampai dia merasakan betapa indahnya merasakan harta, anak yang cantik, istri yang cantik, anak-anaknya yang tampan, hartanya semakin banyak, tapi dia tidak sholat dan tidak pernah taklim, sampai dia gembira. Kata Allah, ketika dia sudah bergembira melampaui batas, tanpa dia sadari ketika itu Allah cabut nyawanya, ditabrak busway, pap, pecah kepalanya, mati. Jatuh dari pesawat, bub, hancur tulang belulangnya. Atau mungkin kebakaran, atau mungkin dirampok, dibunuh orang, atau mungkin dia tetap kaya sampai akhir hayatnya, tapi ketika sakratul mautnya tidak bisa menyebut la ilaha illallah. Yang dia sebut apa? Hartanya, maksiatnya. Maka inilah yang disebut dengan istidraj. Hati-hati. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya kenapa zakat ini penting diingatkan supaya kita. Makanya ayat yang kita baca tadi, kenapa Allah berikan cobaan kepada umat Nabi Muhammad, bahkan umat-umat sebelumnya, supaya mereka yatadarra'un, apa? Bisa merendahkan diri. Karena kalau manusia Pak nggak pernah susah, hatinya congkak, sombong. Dia merasa nggak ada orang yang bisa menasihatinya. Perhatikan orang yang sudah terlalu senang dari kecil, nggak pernah susah. Itu meskipun dia sholat Pak, orangnya biasanya dia susah mengerti perasaan orang. Pasti banyak kekurangan jiwa seorang pemimpin kalau dari kecil nggak pernah susah. Itu beda. Makanya para rasul, para nabi tidak pernah terlahir dalam kondisi kaya dan senang.
Karena sudah tabiat manusia, kalau sudah terlahir dalam kondisi kaya dan senang, dia tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh umatnya. Dia tidak akan bisa merasakan betapa sakitnya umatnya. Dan dia ketika dinasihati dengan agama Allah, mati hatinya. Apa katanya? Oh, lu sembarangan nasihatin gua lu. Lu saja miskin. Gua meskipun gak sholat, harta gua banyak. Gua suka sedekah. Kamu sudah miskin, meskipun sholat, gak bisa sedekah katanya. Udah gak sedekah, miskin, meskipun kamu sholat. Gua meskipun gak sholat, saya sedekah. Karena ada orang gitu, Pak. Untuk apa lu pakai jilbab tapi hatimu kotor? Mendingan gua nggak pakai jilbab, hati saya bersih. Siapa bilang? Belaga nggak pakai jilbab hatinya bersih. Iya. Langsung dia bisa menilainya. Mendingan gua pakai baju you can see, celana semana di atas dengkul. Menggaungkan dirinya lebih suci dari orang yang berjilbab. Kewajiban jilbab dengan kewajiban sholat dan kewajiban kita bersedekah itu suatu hal yang berbeda. Tidak bisa dikait-kaitkan. Jangan karena dia merasa bisa bersedekah, merasa lebih mulia daripada orang berjilbab, atau sebaliknya. Maka kewajiban jilbab nggak boleh dikait-kaitkan dengan kewajiban yang lainnya. Iya. Jangan mencari pembenaran, itu dia. Kembali kita kepada zakat tadi ya. Fa innama ala ahliha fiha al-amanah. Maka orang yang punya perkebunan seperti kurma dan anggur, dia harus amanah ya. Jangan nggak jujur. Maka yu'adduna zakataha, keluarkan zakatnya. Idza balagha dzalika ma tajibu fihi zakat. Apabila sudah sampai kewajiban dia mengeluarkan zakatnya. Wa hadzal amru, ini adalah sebuah perintah, anjuran. Alladzi la ikhtilafa fihi indana. Tidak ada perbedaan di kalangan kami, kata Imam Malik. Begitu juga ya menurut jumhur ulama, menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Qala Malik, berkata Imam Malik, al-amru al-mujtamu alaih indana anna an-nakhla yakhrusu ala ahliha wa thamaruha fi ru'usiha idza taba wa halla bay'uhu wa yu'khadhu minhu sadaqatuhu tamran 'inda al-jidad fa in asabat ath-thamarata al-ja'ihah ba'da an tukhras 'ala ahliha wa qabla an tujadda fa ahatat al-ja'ihah bi-thamari kullih falaysa 'alaihim sadaqatun fa in baqiya min ath-thamari shay' yablughu khamsata awsaq fa sa'ida bi-sa'in nabi ukhidha minhum zakatuhu walaysa 'alaihim fima asabat al-ja'ihatu zakatun wa kadzalika al-'amalu fil qarmi aydan wa idza kana lirajulin qit'a amwali mutafarriqatun aw ishtirakun fi amwali mutafarriqatin la yablughu malu kulli syarikin aw qit'uhu ma tajibu fihi zakatu wa kanat idza jumi'a ba'du dzalika ila ba'din yablughu ma tajibu fihi zakatu fa innahu yajma'uha wa yuaddi zakataha wallahu ta'ala alam bisawab. Kata Imam Malik apa? Maka sebuah perkara yang kita sepakati bahwasannya kurma itu ya diukur, ditentukan oleh pemiliknya, jangan sampai salah ya. Dan buah-buahan dan buahnya apa, dilihat apakah dia putihnya sudah baik, artinya hasilnya bisa baik atau sudah pantas untuk dijual. Kalau dia masih putih yang belum bisa dijual, dimanfaatkan, maka tidak bisa. Tapi kalau dia sudah wahalla bay'uh, udah pantas untuk dijual buahnya, maka diambillah daripada hasilnya itu apa? Zakatnya. Ya, zakatnya daripada tamron, yaitu kurma yang
sudah menghasilkan putih, artinya kurma yang sudah matang ya. Jadi ternyata apabila ternyata dia tidak baik, masih putih, artinya dia belum sempurna buahnya, maka bada'an tukhrasu ala ahliha, maka dilihatlah menurut oleh yang punya kapan bisa digunakan atau tidak, sampai ya dia betul-betul bisa dimanfaatkan. Ataukah mungkin itu belum sempurna hasil buahnya, artinya tidak bisa dimanfaatkan. Falaisa alaihim shadaqatun, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakatnya, karena boleh jadi baru masih putih, masih artinya belum menjadi sebuah tamar, belum bisa dimanfaatkan, belum bisa dimakan. Tapi ada juga dia nggak mesti sampai tua, masih muda memang bisa dimakan, sebagaimana kita ceritakan yang lalu. Di Arab itu Pak memang ada kurma muda yang dijual, di sini kan nggak ada itu ya. Kalaupun ada susah nyarinya. Mungkin Bapak kalau mau cari kurma muda yang seperti salak rasanya, masih muda Pak, seperti salak. Itu manfaatnya untuk wanita yang supaya ingin memudahkan melahirkan, atau juga kita kalau umpamanya ada orang yang sakit mencret, sakit perut, nah makannya itu. Kalau di sini itu setahu saya yang ada di Jakarta di PIM ya, Pondok Indah Mall, tapi bukan di mallnya, di Masjid Pondok Indah itu kan ada market di depannya itu Pak. Ah itu banyak jual buah-buahan Arab seperti buah zaitun, buah kurma yang mentah, itu di situ ada. Tapi tempat lain saya belum tahu. Mana tahu kalau Bapak ada rezeki jalan-jalan ke situ, tapi mahal kali. Zaitun yang sebotol gini aja hampir 100.000. Kalau di Arab kita beli zaitun Pak, satu botol begini paling-paling cuma 2.000 perak. Iya, uang kita 2.000 rupiah. Itu zaitun yang warna hijau yang kualitasnya rendah. Kalau di Arab zaitun yang hitam itu Pak, yang kualitasnya tinggi itu 3.000 perak, puas kita makannya. Iya. Kalau di Mesir itu istilahnya Senin jenih 2 pound. Itu udah puas kita beli zaitun itu untuk makan. Enak zaitun itu ketika kita makan, nggak perlu pakai lauk. Umpamanya Bapak nggak ada lauk, nasi putih saja pakai zaitun, apalagi zaitun yang sudah dicelur pakai cuka, itu rasanya keasin-asinan dan pahit-pahit, itu enak. Jadi itu ya, maka yu'addu zakatah. Sampai mana tadi kita tadi? Nah, itu ya, falaisa alaihim shadaqatun. Kalau dia belum sempurna buahnya, tak wajib makan. Kemudian bagaimana kalau seandainya ternyata hasil buahnya, jadi di antara buahnya yang baik dengan yang tidak, ternyata apa? Fa in baqiya minat tamari syai', ternyata ada sisanya, yablughu khamsata awsuq, sisanya itu ternyata ada 5 wasak. Bisa'in nabi, ukurannya sesuai dengan sa' yang diajak oleh Nabi. Ukhidha minhum zakatuhu, maka diambillah zakatnya. Jadi satu wasak itu berapa? 60 sa', sama dengan 130 kilogram. Satu sa' itu berapa? 24 mud. Satu mud itu berapa? 0,675 kilogram, atau sama dengan 0,688 liter. Maka keluarkan zakatnya. Karena kan nggak semua kebun kurma itu semuanya nggak bisa dirusak atau tidak sempurna buahnya kan. Nah, jadi di sini tadi kalau ada sisanya mencapai 5 awsak, maka keluarkan zakatnya. Walaysa 'alaihim fi ma asabat ja'ihatuz zakatun. Jadi kalau
Kalau hasilnya tadi yang rusak tadi, yang belum sempurna, si putihnya belum berkembang, belum ini, itu tidak dihitung, maka tak wajib keluarkan zakat. Wa kadzalikal amalu fil karmi aidan. Begitu juga ya harta yang lain. Wa idza kana rajulun qita amwali mutafarriqah. Sama dengan orang yang punya harta terpisah, Pak. Seperti bapak umpamanya punya uang. Ini dikiaskan ini, Pak. Sama, bapak punya uang, di saldo itu cuman 25 juta. Tapi ternyata bapak disebut di sini apa? Kana li rajulin qita amwali mutafarriqatun. Au istirakun fi amwali mutafarriqah. La yablughu malu kulli syarikin au qita'uhu ma tajibu fihi zakatu. Jadi bapak itu punya harta terpisah-pisah, atau ternyata bapak punya harta kongsi dengan yang lain, bisnis kerjasama yang lain. Tapi kalau seandainya ditanya berapa saldo bapak, la yablughu malun kulli syarik. Kalau terpisah-pisah, deposito saldo saya tak cukup untuk zakat, cuman 25 juta. Tapi bapak punya enggak? Ternyata bapak kan bisnis angkot, ada kerjasama bisnis sama orang lain, sama teman bapak. Hasilnya ternyata dapat 25 juta. Hasilnya dikumpulkan sudah berapa? 50. Berarti belum sampai nisab. Ternyata bapak punya lagi harta, bisnis ternak kambing. Hasilnya jual dari kambing itu tadi bisa sampai 40 juta. Dikumpulkan berarti 90 juta. Sudah sampai belum nisabnya? Kalau kita kiaskan 85 gram emas murni 1 juta kita katakan per gramnya, berarti 85 juta. Berarti sudah sampai. Ya. Maka disatukanlah dia. Nanti kiasnya. Jadi buah-buahan tadi gitu juga. Disatukanlah yang mana yang bagus, mana yang enggak. Dibedakan. Maka wa kana idza jumi'a ba'du dzalika ila ba'din. Kalau kita punya harta, Pak, di sana harta kita sekian juta, di sana sekian juta, di sana sekian juta, dikumpulkan sampai satu nisab, sampai haulnya, wajib ya belughu ma tujibu fihi zakatu. Sampai dia wajib mengeluarkan zakatnya, fa innahu yajma'uha. Maka ketika dia kumpul semua hartanya sampai memenuhi nisabnya, wa yu'addi zakataha, wajib dia keluarkan zakatnya. Ya, jangan ngaku, saya belum sampai nisab saya nih, uang saya cuma 25 juta. Ternyata dia punya deposito 1 miliar. Ada nggak gitu, Pak, orang bohong? Ada kan? Mas, pinjamlah duitnya. Aduh, di dompet saya cuma 1.000 katanya. Di rumah dia 1 triliun. Bohong nggak itu, Pak? Dia pandai menipu orang agar orang nggak minjam duitnya. Di dompet saya cuma 500 rupiah, tapi di rumah ada 1 triliun. Supaya jangan ngasih pinjam sama orang, saya nggak ada duit di dompet saya katanya, cuma 500 rupiah. Kalau sama manusia kita bisa nipu, sama Allah tak bisa kita bohong, ya. Karena azab orang yang nggak mengeluarkan zakat ini, Pak, langsung di dunia dan lebih berat lagi di akhirat. Itu dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Apa saja boleh selain daripada zakat. Karena kalau kita ngaji kitab terus, kalau nggak ada yang bertanya, saya pikir paham ya kan. Sampai di rumah atau besok ditanya, tak paham saya Ustaz, tak apa ini Ustaz baca tadi itu katanya. Yang tahu saya mimpi saya tadi. Saya udah mimpi sampai ke London katanya kan. Jadi
Tak paham saya katanya. Makanya penting ditanya supaya kita bisa ini menjelaskannya, jangan sampai salah. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari 8 asnaf itu apakah ukurannya sama? Fakir dan miskin diutamakan. Makanya yang lalu sudah kita pelajari ya. Yang lalu sudah kita angkat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihatlah sesuai dengan kebutuhannya. Al-gharim contohnya dari 8 asnaf. Siapa? Yang berhutang. Hutang apa? Bukan hutang mercy, Pak. Nanti Bapak kalau hutang mercy, hutang rumah 5M yang utang. Mana ada sini orang beli properti yang cash ya kan, utang semua. Jangan pula kalimat al-gharim hutang itu yang berhak menerima zakat. Jangan Bapak bayangkan Bakri punya hutang 20 triliun berarti dia berhak menerima zakat, bukan. Ya, Surya Paloh punya hutang 500 miliar umpamanya. Berarti dia berhak menerima zakat? Enggak. Ya. Yang dikatakan al-gharim orang yang hutang ma'isyah, hutang makan, hutang kontrakan, hutang sekolah, hutang kesehatan. Itu dia. Maka diukurlah dia berapa dia harus membayar anaknya uang sekolahnya. Kalau dia punya hutang, berapa hutangnya dibayarkan lah. Tapi hutang makannya, hutang kehidupannya, hutang berobat, jangan sembarangan. Penuhinlah. Jadi kalau orang miskin tadi dia lebih diutamakan apa? Makannya, sekolahnya, tempat tinggalnya. Maka tentukan sesuai dengan kadarnya. Ini udah kita jabarkan panjang lebar yang lalu ya. Hadis-hadis Rasulullah tentang ukurannya itu tadi bukan berarti mesti sama. Begitu juga fi sabilillah ibnu sabil. Boleh jadi itu orang pelajar, orang asing yang belajar di Indonesia meskipun kaya. Boleh dia nerima zakat. Makanya Al-Azharus Syarif yang kuliah di sana itu di Kairo Mesir itu bukan orang miskin saja. Orang kaya pun ada. Jadi kalau dia belajar agama, tapi belajar agama ya, jangan pula kedokteran. Kedokteran minta zakat. Sekolah ekonomi minta zakat. Boleh nggak? Boleh, tapi itu prioritasnya belakangan. Yang diutamakan sekolah agama dulu. Udah, pertanyaan berikutnya, boleh nggak zakat untuk infrastruktur? Nah, ini interpretasi daripada 8 asnaf fi sabilillah. Itu bisa sesuai dengan keputusan majma' ulama, fatwa ulama dunia. Tapi ada syarat, itu mesti lembaga zakat yang mengalokasikannya, nggak boleh individu. Kalaupun individu pakai syarat lagi, diutamakannya dulu orang miskin. Jadi kalau dia sudah kasih umpamanya zakat dia 1.200.000, maka untuk orang miskin 1.200.000 untuk masjid boleh, untuk jalan boleh. Kalau lembaga zakat dia boleh, dia nanti akan bagi hasil zakat yang dikumpulkan berapa persen untuk orang miskin yang 8 asnaf, baru berapa persen untuk jalan, untuk sanitasi, untuk pembangunan jembatan, untuk tapi lihat jangan sembarangan juga mengeluarkan zakat. Jangan sampai kewajiban pemerintah tidak terlaksana. Contoh jalan protokol. Jangan sampai jalan protokol kita yang ngasih duit zakat, itu nggak boleh. Itu tanggung jawab
pemerintah karena ada APBN. Kalau jalan-jalan yang kira-kira tidak ada tanggung jawab pemerintah di situ, pemerintah daerah juga nggak ada, boleh. Kita katakanlah jembatan. Tapi sekarang juga nggak bisa karena sudah ada alokasi semua. Semua APBD, APBN ada alokasi dana untuk itu. Wajib kepala daerah untuk menangani itu. Untuk hal-hal tertentu. Contoh, kalau kita mau dakwah di pelosok, kita katakanlah di Baduy Dalam, pemerintah belum sampai sana infrastruktur, maka kita boleh keluarkan zakat untuk jalan sampai ke tengah hutan, umpama, ya. Boleh. Tapi kalau bisa kita usahakan bikin proposal untuk dari negara, utamakan uang negara dulu karena itu tanggung jawab negara. Maka zakat itu diutamakan dulu orang miskin, baru 8 asnaf. Setelah itu baru yang lainnya. Untuk apa saja? Untuk pembangunan masjid, jalan boleh. Tapi jangan jalan dulu. Karena ada dulu lembaga zakat dibelinya Pak komputer. Padahal di kampung itu masih banyak orang yang susah sekolah, susah makan. Masa uang zakat untuk beli komputer? Jangan. Meskipun itu manfaatnya ada, tapi belakangan dulu. Kecuali kalau sudah berlebih uangnya dan sudah ada anggaran alokasinya yang tepat, yang baik, baru boleh. Makanya setiap lembaga zakat itu penting ada dewan ulama di dalamnya, supaya jangan sembarangan mengeluarkan zakat, menyalurkan zakat. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya yang kita pelajarin, sudah pernah kita bongkar di sini dalam kitab Al-Muwatta. Mesti ada orang yang ahli fikih, ahli agama yang mengatur tentang zakat. Kalau sekarang di Indonesia Dewan Syariah, semua bank syariah wajib ada orang Dewan Syariah di dalamnya, supaya apa yang mereka jalankan modus operandinya tidak melanggar ketentuan syariat. Tapi yang anehnya, orang Dewan Syariah ada di semua bank syariah, tapi semuanya melanggar syariah. Ya, nggak usah saya sebut satu persatu, banyak kali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Udah azan. Semoga Allah berikan keberkahan. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.